Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Rahman. Saya akan menjelaskan manajemen keuangan dan permodalan koperasi. Manajemen keuangan koperasi adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan keuangan untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi serta memberikan manfaat maksimal bagi anggota. Yang fungsi manajemen keuangan koperasi, beberapa fungsi dalam manajemen keuangan koperasi antara lain perencanaan keuangan adalah menentukan kebutuhan dana koperasi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ini meliputi anggaran tahunan, proyeksi arus kas, dan strategi investasi. Selanjutnya penganggaran dan alokasi dana dalam menyusun rencana penggunaan dana untuk berbagai kegiatan seperti simpan pinjam, pembelian barang dagangan, dan pengembangan usaha koperasi. Selanjutnya pengendalian dan pengawasan keuangan adalah penjaga agar pengeluaran tidak melebihi anggaran serta melakukan evaluasi berskala terhadap efektivitas penggunaan dana. Selanjutnya pelaporan keuangan adalah menyusun laporan keuangan secara berskala, yaitu bulanan, triliunan, dan tahunan, yang mencakup neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Selanjutnya analisis kinerja keuangan adalah penggunaan rasio keuangan untuk menilai kesehatan koperasi seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Tujuan manajemen keuangan koperasi adalah menjaga stabilitas keuangan koperasi, memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pada anggota, menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan modal, maksimalkan sisa hasil usaha atau SHU untuk kesejahteraan anggota, menunjang pertumbuhan usaha koperasi. Permodalan koperasi adalah semua dana atau sumber daya finansial yang dimiliki koperasi, baik yang berasal dari anggota maupun dari pihak luar, yang digunakan untuk mendanai kegiatan usaha koperasi. Sumber permodalan koperasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari internal koperasi, seperti simpanan pokok, yaitu setoran awal yang wajib dibayar oleh setiap anggota pada saat masuk koperasi, tidak dapat ditarik kembali selama masih menjadi anggota. Selanjutnya simpanan wajib adalah iuran rutin yang dibayarkan oleh anggota secara berskala. Jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Selanjutnya simpanan sukarela adalah setoran dari anggota yang tidak wajib, bisa disimpan dan ditarik kapan saja. Selanjutnya dana cadangan adalah sebagian dari SHU yang tidak dibagikan kepada anggota, digunakan untuk memperkuat struktur modal koperasi. Selanjutnya hibah atau donasi, dana yang diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mengikat. Modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari pihak eksternal dan wajib dikembalikan, yaitu pinjaman dari anggota koperasi, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, BPR, koperasi simpan pinjam, dan penerbitan surat utang dalam kurung obligasi koperasi meskipun jarang digunakan. Pengelolaan permodalan koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta mengedepankan asas manfaat bagi anggota, seperti menilai kebutuhan modal usaha sesuai dengan rencana kerja koperasi, memilih sumber modal yang sesuai dan menguntungkan, mengelola pinjaman agar tidak membebani koperasi, meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Selanjutnya keterkaitan manajemen keuangan dan permodalan. Manajemen keuangan dan permodalan koperasi saling berkaitan erat. Tanpa pengelolaan
keuangan yang baik, permodalan koperasi tidak akan optimal. Sebaliknya, tanpa modal yang cukup, koperasi tidak bisa mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keduanya untuk mendukung pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan. Sekian dari kesimpulan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.